Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di video ini aku mau sharing dengan kalian terkait dengan informasi yang banyak beredar bahwasannya untuk CPNS Kemenkumham atau terkhususnya CPNS Polsuspas penjaga tahanan tahun 2023 itu akan dibuka. Nah, apakah informasi tersebut benar ataukah tahun ini CPNS untuk Kemenkumham itu akan dibuka? Langsung simak videonya sampai tuntas. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya untuk CPNS penjaga tahanan ataupun CPNS Kemenkumham ini apabila dibuka itu pasti peminatnya sangat banyak dan tentunya pasti dinanti-nantikan untuk teman-teman yang ingin mendaftar CPNS atau mungkin teman-teman yang sudah mendaftar mulai dari tahun 2017, 18, 19 atau 2021 kemarin dan belum berkesempatan bergabung di instansi Kemenkumham. Nah, mungkin jika nantinya dibuka kalian bisa mendaftar lagi. Nah, tentu untuk informasi terkait dengan pendaftaran CPNS Kemenkumham ini sampai saat ini pun belum ada informasi resmi bahwasanya CPNS Kemenkumham ini akan dibuka. Karena kita ketahui untuk tahun 2022 per hari ini untuk instansi Kemenkumham tersendiri hanya baru mengeluarkan terkait dengan pendaftaran CPNS atau pendaftaran sekolah kedinasan yakni Poltekim dan juga Poltekim. Tetapi untuk CPNS Kemenkumham hingga saat ini belum ada informasi resminya untuk kapan dibuka jadwalnya. Dan juga kita mengetahui bahwasanya setiap CPNS dibuka itu biasanya akan diumumkan langsung oleh Menpan RB ataupun dari pihak BKN bahwasanya nanti ada pembukaan. Dan juga untuk CPNS Kemenkumham ini tidak dibuka setiap tahun. Jadi untuk CPNS Kemenkumham ini mengikuti apabila CPNS dibuka, maka CPNS Kemenkumham juga kemungkinan akan dibuka walaupun tidak beberapa formasi ataupun mungkin kuota formasi yang dibutuhkan sedikit. Jadi pembukaannya tidak mandiri seperti Polri ataupun TNI. Nah, kemudian apabila CPNS Kemenkumham ini tidak dibuka tahun 2022, apakah tahun 2023 CPNS Kemenkumham ini akan dibuka kembali? Khususnya bagi kualifikasi ijazah tamatan SLTA seperti SMA, SMK ataupun madrasah aliyah ataupun juga paket C seperti formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Apakah tahun 2023 itu akan dibuka? Nah, kalau kita lihat dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Permenpan RB nomor 31 bulan 5 tahun 2022 mengatakan bahwasanya untuk tahun 2023 status honorer itu akan dihapus dan kemungkinan akan dibuka kembali untuk penerimaan CPNS dan juga P3K. Nah, ini artinya sinyal yang positif bahwa tahun 2023 akan dibuka kembali untuk pendaftaran P3K dan juga CPNS. Nah, ini peluang yang sangat besar. Jadi ada sinyal positif bahwa 2023 itu CPNS dan juga P3K ini akan dibuka secara besar-besaran. Mengingat tahun 2023 berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan tadi bahwa tidak ada lagi status honorer mulai tahun 2023. Nah, berarti untuk CPNS tahun 2023 dan juga P3K itu akan dibuka kembali pada tahun depan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk CPNS penjaga tahanan ataupun CPNS Kemenkumham ini juga ikut akan membuka formasi kembali pada tahun 2023. Nah, mengapa kuat sinyal bahwa CPNS penjaga tahanan 2023 ini akan dibuka kembali? Jadi kita lihat beberapa alasan tentunya yang sudah ada mengapa CPNS Kemenkumham ini bisa saja dibuka tahun 2023. Yang pertama kita lihat bahwasanya setiap tahun itu pasti ada pegawai yang pensiun atau memasuki masa purna bakti. Nah, ini artinya ada kekosongan jabatan atau kekosongan pegawai dari setiap instansi khususnya untuk instansi Kemenkumham tersendiri, baik yang ada di lapas, rutan ataupun mungkin yang ada di kantor wilayah. Nah, ini setiap tahun ada pensiun ini berarti ada juga pegawai ataupun penerimaan pegawai baru yang nantinya akan mengisi kekosongan dari pegawai yang sudah memasuki masa purna bakti ini. Alasan kedua adalah selain banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun atau masa purna bakti, kedua adalah bahwa tahun 2022 itu tidak membuka penerimaan CPNS penjaga tahanan. Nah, tahun 2022 saja itu sudah banyak
pegawai yang pensiun, apalagi tahun 2023. Nah, artinya untuk pembukaan penerimaan dari tahun 2022 ini tidak dibuka, berarti banyak pegawai ataupun banyak kekosongan pegawai di setiap kantor wilayah atau unit pelaksana teknis seperti di lapas ataupun rutan. Alasan selanjutnya, kalau kita lihat penerimaan CPNS penjaga tahanan ini atau Puskesmas ataupun pemeriksa keimigrasian ini terakhir dibuka tahun 2021. Nah, tahun 2021 saja itu hanya sedikit kuota yang dibuka. Bahkan ada beberapa kantor wilayah yang memang tidak menerima pembukaan dari CPNS Kemenkumham atau CPNS penjaga tahanan ini. Seperti contohnya Kanwil DKI Jakarta itu tahun 2021 tidak membuka sama sekali. Nah, kemudian ada Bangka Belitung yang hanya membuka 30 kuota saja untuk penerimaan CPNS penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, artinya mulai tahun 2021 ini pembukaan CPNS Kemenkumham ini sedikit. Nah, tahun 2022 itu tidak dibuka kembali. Nah, artinya kalau nanti dibuka tahun 2023 itu otomatis pembukaan CPNS penjaga tahanan dari kuota pegawai yang pensiun ataupun yang masuk masa purna bakti, kemudian kekosongan atau pembukaan lapas dan juga rutan baru, dan juga tahun 2021 itu tidak membuka pegawai atau CPNS Kemenkumham ini, berarti banyak sekali ataupun kuota yang dibuka nantinya akan sangat banyak. Nah, ini merupakan peluang bagi teman-teman jika nantinya ingin mendaftar CPNS penjaga tahanan. Jadi mulai dari sekarang kalian silakan persiapkan diri kalian dengan baik. Jadi ada peluang besar tahun 2023 itu untuk pembukaan CPNS penjaga tahanan itu akan dibuka kembali. Nah, mungkin untuk kalian yang memiliki keinginan ataupun ingin mendaftar kembali jika nantinya CPNS Kemenkumham ini dibuka, nah tentu ada beberapa tahapan ataupun persyaratan yang harus kalian penuhi. Jadi kita jelaskan lagi terkait dengan apa saja tahapan dan juga persyaratan dari tes CPNS Kemenkumham ini, khususnya bagi kualifikasi ijazah SLTA sederajat untuk formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, untuk tes CPNS penjaga tahanan kualifikasi ijazah SLTA sederajat atau formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian, jadi ada 3 tahapan tes yang nanti akan kalian lalui. Yang pertama adalah tahapan tes administrasi. Nah, tahapan tes administrasi ini dilaksanakan secara online. Jadi kalian daftarnya secara online, bukan kalian datang ke lapas, ke rutan, ataupun kalian datang ke kantor wilayah untuk mendaftar secara langsung. Jadi bukan seperti itu. Mendaftarnya itu melalui online, melalui laman sscsn.bkn.go.id. Nah, untuk mendaftarnya ini tunggu CPNS dibuka terlebih dahulu. Jadi kalian nanti membuat akun, mengisi informasi, dan juga mengisi data diri. Ada kemarin yang tanya, Bang, sekarang sudah bisa buat akun belum? Jadi walaupun kalian bisa buat akun sekarang, CPNS kan belum dibuka. Jadi siapa yang ingin menguji kalian nantinya? Jadi tunggu CPNS dibuka, informasi CPNS dibuka, kemudian kapan mulai pendaftarannya, dan lihat apakah formasi ataupun instansi yang kalian ingin lamar itu membuka, kemudian kalian silakan mendaftar. Mendaftarnya secara online melalui laman sscsn.bkn.go.id. Nah, adapun persyaratan ataupun dokumen-dokumen yang harus kalian penuhi, mulai dari sekarang kalian silakan, jika belum memiliki KTP, silakan kalian buat terlebih dahulu KTP. Atau mungkin KTP kalian salah, tahun kemarin kalian ingin mendaftar, tetapi KTP kalian tidak ditemukan atau terkendala. Nah, kalian silakan perbaiki terlebih dahulu mulai dari sekarang. Karena syarat pertama itu kalian harus memiliki identitas diri. Bisa berupa KTP, surat keterangan telah melaksanakan perekaman KTP, dan juga KK. Nah, kemudian jika kalian ingin mendaftar di luar wilayah domisili, kalian nanti bisa mengurus surat keterangan domisili di wilayah tempat ingin kalian mendaftar. Nah, selain dari identitas diri tadi, kalian juga persiapkan ijazah, kemudian pas foto, kemudian transkrip nilai juga. Kemudian kalian siapkan surat lamaran, surat pernyataan, dan juga nanti beberapa dokumen-dokumen pendukungnya. Tentu saat CPNS dibuka, nanti akan diberitahu apa saja persyaratan-persyaratan dokumen yang harus kalian penuhi. Nah, yang pertama terlebih dahulu, kalian siapkan terlebih dahulu adalah KTP, KK, pas foto, ijazah, dan juga transkrip nilai. Jadi 5 dokumen ini terlebih dahulu yang wajib kalian
siapkan dari sekarang jika ingin kalian mendaftar CPNS Kemenkumham atau CPNS lainnya, karena 5 dokumen ini sangat wajib nantinya saat kalian mendaftar online dan mengisi data di laman sscsn.bkn.go.id. Selanjutnya, setelah tahapan administrasi, kemudian kalian nanti menunggu pengumuman. Jika kalian dinyatakan lulus, maka kalian nanti akan melaju ke tahap selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah tahapan tes SKD-CAT. Nah, tes SKD-CAT ini kalian nanti akan mengerjakan 110 soal dalam waktu 100 menit. Dan tentu ada nilai ambang batas atau passing grade yang wajib kalian penuhi jika nantinya ingin lulus ataupun jika kalian ingin melaju ke tahap selanjutnya. Nah, untuk terkait informasi ataupun hal-hal detail, mulai dari kisi-kisinya atau passing grade atau juga bagaimana sistem SKD-CAT ini, atau kalian ingin belajar materi dari kisi-kisi tes SKD-CAT, jadi sudah aku buatkan video, silahkan kalian tonton atau kalian bisa lihat di playlist. Di sana sudah aku buatkan satu playlist bagi kalian yang ingin mempersiapkan diri untuk nantinya menghadapi tes SKD-CAT. Setelah tahapan administrasi lulus, tahapan SKD-CAT lulus, kalian memasuki tahapan terakhir adalah tahapan tes SKB atau seleksi kompetisi bidang. Nah, tahapan SKB ini terdiri lagi dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan tes kesemaptaan atau tes fisik. Nah, tes fisik ini sudah aku buatkan video khusus, jadi silahkan kalian tonton. Di sana ada tahapan semapta A dan juga semapta B. Semapta A itu lari, semapta B itu seperti push up, sit up, chinning, pull up, dan juga sateran. Nah, untuk selanjutnya setelah kalian melaksanakan tahapan tes kesemaptaan, masuk kalian ke tahapan tes pengamatan fisik. Nah, ini banyak juga dari pertanyaan teman-teman. Apakah tes pengamatan fisik itu sama dengan tes kesehatan? Jadi tes pengamatan fisik dan kesehatan itu berbeda, walaupun ada beberapa komponen yang nanti dinilai yang sama, tetapi pada intinya atau pada penerapan di lapangan antara pengamatan fisik dan kesehatan itu berbeda. Jadi pengamatan fisik itu intinya kalian tidak boleh ada yang namanya tato dan juga tindik, kecuali memang dari adat ataupun agama. Dan juga itu harus didukung dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa kalian memang contoh seperti tindik itu dibolehkan dari adat kalian. Jadi silakan kalian minta surat dari ketua adat ataupun mungkin dari orang yang dituakan di tempat kalian. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk tes pengamatan fisik. Intinya pengamatan fisik ini tidak seperti tes kesehatan, tetapi tes pengamatan fisik ini hanya tes luar saja yang dilihat nantinya. Selanjutnya setelah tes pengamatan fisik dilanjutkan dengan tes wawancara dan juga uji keterampilan. Nah, untuk tes wawancara dan juga uji keterampilan ini biasanya dilaksanakan bersamaan harinya. Jadi diawali dengan tes wawancara, kemudian tes uji keterampilan. Nah, tes wawancara ini nanti ditanya berdasarkan pribadi kalian, kemudian mungkin background diri kalian, dan juga alasan-alasan kalian mengapa nantinya kalian ingin mendaftar formasi yang kalian ambil. Kalau kalian mendaftar formasi penjaga tahanan, mengapa kalian ingin mendaftar penjaga tahanan ini. Dan juga dilanjutkan terakhir adalah tes uji keterampilan. Nah, tes uji keterampilan ini kalian akan diuji keterampilan kalian. Jadi keterampilan apa saja yang kalian miliki silakan tampilkan. Jadi tidak ada batasan. Atau mungkin teman-teman kemarin ada yang tanya, "Bang, uji keterampilan itu apakah poin yang paling tinggi itu silat?" Seperti itu. Atau misalnya kalian ada ilmu bela diri. Jadi itu tidak menjadi patokan untuk kalian memiliki nilai tinggi. Semua keterampilan yang kalian miliki, kalian bisa dalam bidang seni, olahraga, IT, ataupun public speaking, silakan kalian tampilkan di sana di depan juri ataupun pewawancara yang nanti akan melihat penampilan yang kalian tampilkan. Nah, jadi seperti itu, tidak ada menutup kemungkinan. Nah, saat tes uji keterampilan ini juga, jika kalian memiliki sertifikat atau piagam, silakan kalian bawa saat tes uji keterampilan ini. Nah, ini sifatnya tidak wajib. Jadi sekali lagi tidak wajib. Jika kalian memiliki, jika tidak ada ya nggak apa-apa. Jika kalian memiliki, siapa tahu piagam atau penghargaan yang kalian miliki itu bisa menjadi nilai tambah untuk kalian nantinya untuk mendapatkan nilai lebih pada saat
tes wawancara dan juga uji keterampilan ini. Nah, jadi itu untuk tahapan tes dari CPNS Penjaga Tangan dan juga Pemeriksaan Keimigrasian. Ada tahapan tes administrasi, SKDCAT, dan juga tes SKB. Jadi ada 3 tahapan tes, dan selanjutnya kalian tinggal menunggu apakah kalian lulus atau tidak untuk mendaftar atau menjadi pegawai di instansi Kemenkumham ini. Nah, bagaimana terkait dengan tinggi badan? Apakah tinggi badan akan berubah? Nah, untuk sementara masih mengacu pada pengumuman tahun 2021. Untuk tinggi badan memang saat ini sudah dinaikkan standarnya. Untuk saat ini untuk pria itu 165 cm, untuk wanita adalah 160 cm. Dan tinggi badan ini nanti akan diukur kembali kalian. Nah, saat atau tahapan kalian mengukur tinggi badan ini pada saat tes kesemaptaan. Nah, saat tes kesemaptaan kalian nanti diukur tinggi badan kalian apakah memenuhi standar atau tidak. Selanjutnya juga untuk tes kesemaptaan ini selain dari lari, pull up atau chinning, kemudian pull up, push up atau sit up, dan juga seteran. Nah, jadi tidak ada yang namanya tes renang. Untuk tes kesemaptaan atau tes fisik dari CPNS Penjaga Tangan dan juga Pemeriksaan Keimigrasian ini tidak ada yang namanya tes renang. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin bertanya atau kalian tidak bisa berenang atau ada keraguan kalian tidak bisa menampilkan yang terbaik pada saat tes fisik, jadi jangan khawatir, tidak ada tes renang pada saat tes kesemaptaan atau tes fisik dari CPNS Kemenkumham ini. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan tahapan ini sudah aku buatkan video, jadi silakan kalian tonton. Itu sudah aku jelaskan, mungkin ada beberapa poin-poin yang belum aku jelaskan secara lengkap di video ini. Bisa kalian tonton secara langsung di video yang aku share linknya nanti, atau kalian silakan klik di kolom deskripsi di video ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan terkait dengan informasi terbaru bagi kalian yang ingin mendaftar CPNS Kemenkumham. Jadi jangan khawatir, jika nantinya CPNS Kemenkumham tahun 2023 dibuka, ada kemungkinan nanti akan dibuka secara besar-besaran. Dan juga ini memiliki peluang yang sangat besar bahwa ada gambaran tahun depan 2023 CPNS Penjaga Tahanan ini akan dibuka kembali. Persiapkan diri kalian dari sekarang, apalagi untuk kalian menghadapi tes SKDCAT dan juga tes SKB kesemaptaan itu bukanlah kalian pelajari dalam 1 atau 2 hari, tetapi ada mingguan atau bulanan. Kalian harus terus berlatih secara giat agar nantinya hasil yang kalian dapatkan itu optimal dan sesuai harapan kalian. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik, berlatih soal, berlatih fisik kalian jika kalian ingin mendaftar CPNS Kemenkumham dan juga formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini atau bisa kunjungi IG aku Mili Umri untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan CPNS, P3K, dan juga sekolah kedinasan. Nah, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan silahkan bantu share video ini. Jika kalian rasa video ini bermanfaat dan memberikan efek positif bagi kalian, silahkan kalian bantu share video ini. Sekali lagi terima kasih untuk kalian, persiapkan diri dengan baik, dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.